Halo. Sama saya lagi, Francesco Tutuko atau Drawing Franco. Bisa kalian pilih mana yang kira-kira kalian bisa ingat. Nah, lama tidak upload video. Kali ini saya langsung aja ya, kita kali ini akan menggambar batu. Kelihatannya sih simple, menggambar batu ya. Memang kalau dibuat simple, tapi untuk bisa dibilang realistis atau doodling realistis seperti ini, itu ada caranya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang itu. Nah, ini saya ada dua contoh. Ini gambar tebing, batu tebing ini, dan ya ini dari ya batu akuarium ya, kelihatan ya. Oke, langsung aja. Oh ya, dan seperti biasa saya tetap pakai drawing pen. Oh, ini masih ada harganya, karena saya lebih nyaman pakai itu. Tapi sekiranya kalian punya pensil atau dengan pakai pensil ya nggak apa-apa. Di sini kita sifatnya belajar bersama ya. Satu ya. Kalau kalian tahu tentang batu, itu paling gampang. Misalnya nih, kalian bisa gambar, nggak perlu sampai gini dulu deh. Kalian bayangkan kalau batu kan pasti 3D atau tridimensional, maksudnya bukan bidang datar. Katakanlah misalnya ini persegi. Nah, kalau dalam gambar batu itu mesti seperti ini, jadi tridimensional. Nah, katakanlah misalnya, atau mungkin dengan bentuk lain yang agak tidak beraturan ya. Nah, katakanlah seperti ini. Lalu sinarnya dari sini. Kalian harus bisa, atau kalian mengidentifikasi dari mana datangnya cahaya dan yang sekiranya nanti akan menjadi sisi gelap. Nah, misalnya seperti ini, cahaya dari sini, bagian sini kan terang. Nah, di sini berarti akan lebih gelap. Lalu juga di sini yang bawah. Lalu bayangan atas benda lain yang menumpuk itu. Ini di sini. Nah, kurang lebih begini. Kita ambil contoh lain ya, misalnya ya seperti ini. Yang lebih gampang. Limas. Lalu di sini ada bentuk lain, misalnya bentuk bola. Gini ya lah yang gampang, misalnya seperti ini, kelihatan kan? Misalnya sekarang tadi sinarnya dari sini kan, berarti ini ya, ini sinarnya dari sini, berarti ini kan bayangan di sini. Ini juga sama, bayangan dari sini. Nah, konsep dalam menggambar batu itu kurang lebih itu seperti ini. Ya, kalian bisa aja sih menggambar batu hanya sekedar lingkaran atau bentuk tak beraturan gitu. Tapi kalau kalian ikuti step atau cara ini, mungkin ya lebih bisa dibilang realistis ya. Nah, lalu tahap kedua, di batu itu biasanya ada retakan atau cracks. Rocks itu punya retakan atau suatu pola tertentu itulah. Misalnya dari bentuk yang inilah ya, misalnya kita buat seperti ini. Nah, dia tuh punya retakan seperti ini. Dan retakannya itu
tak beraturan. Kalian bisa bebas menentukan bentuk retakannya. Kelihatan nggak? Saya buat lebih besar. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, dia punya retakan. Misalnya seperti ini. Nah, ini kalian bebas menentukan retakan itu dimanapun. Nah, retakan itu juga kedalaman retakan itu juga tidak sama. Misalnya kalau dari penampang samping ya, misalnya ini permukaan batu, kan retakan itu kan mesti ada ceruk seperti ini. Tapi juga ada yang retakannya dalam. Nah, dari retakan yang dalam dan tidak dalam itu kita bisa membedakannya dengan cara bold atau membuat retakan itu lebih lebih hitam daripada yang lain, dihitamkan seperti ini. Nah, seperti ini, jadi seperti ini, itu cracks. Nah, digabung dengan sumber cahaya yang tadi, kan kalian bisa mulai mengidentifikasi bentuk bayangan dari batu itu. Misalnya bayangannya, misalnya sinarnya dari sini ya, yang apa? Ini cahaya. Sepertinya di sini jadi hitam, jadi lebih hitam, lebih gelap. Nah, di sini ada bayangan. Kalian buat asiran di sini. Oh, bentuk asirannya kalian bebas, kalian mau horizontal atau gimana itu bebas. Kalian pasti sudah tahu kan tentang asiran itu bagaimana. Kalau belum tahu ya mungkin lain kali saya buatkan tentang asiran itu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kan dari retakan ini kan itu tidak sama. Nah, kalian coba perhatikan di sini. Nah, retakan itu kan ada yang dalam, ada yang dalam, ada yang dangkal, itu tuh retakannya. Nah, dari yang dalam ini kan membuat bentuknya jadi apa ya? Jadi bidang dan bisa bilang gini. Bentuk permukaannya jadi seperti ini dulu. Jadi melengkung atau masih tidak siku di bagian retakan itu seperti lempeng itu. Nah, kalau ini kena cahaya, ini kan pasti sisi sini lebih gelap dari yang lainnya gitu. Jadi kalian bisa perjelas bayangannya di tiap bagian lempeng-lempeng ini atau yang ada cracks-nya itu. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya dari ini ya, terus saya dari sini. Nah, dia akan punya bayangan di sini. Nah, ini juga kecil gitu. Nah, karena itu memang bagiannya lebih ibaratnya seperti ini ya, untuk cahaya dari sini. Nah, kan sini ini terang. Nah, di sini kan jadi ada bayangan. Nah, itu detailnya itu seperti itu. Nah, di sini. Ini yang bagian yang tidak kena cahaya. Kalian bebas bentuk asirannya seperti apa. Cuma contoh aja. Seperti itu. Nah, lalu kedua ada tekstur seperti yang saya ketiga ada tekstur. Nah, di tekstur itu banyak sekali macamnya, tergantung itu tuh
batu semacam apa yang ingin kalian gambar. Nah, misalnya kalian bisa membuat tekstur itu misalnya seperti ini, kayak kalian membuat bentuk koma-koma yang terbalik atau titik-titik, atau tak beraturan seperti ini. Nah, bisa semacam ini. Ini salah satu contoh aja ya, tekstur. Nah, tekstur ini kalian aplikasikan ke bidang yang ini. Misalnya nih seperti kasus yang ini, kalian buat tekstur misalnya titik-titik ini ya. Misalnya titik-titik ini kalian aplikasikan di sini. Anggaplah ini gelap, jadi tidak kelihatan. Yang kelihatan di sini. Nah, tekstur ini kalian berikannya dari pinggir. Kenapa dari pinggir? Seperti yang saya jelaskan tadi, kan permukaan ini kalau penampang dari sampingan seperti ini. Nah, tekstur itu kan membuat seperti ini bergelombang gitu. Nah, menggambar tekstur ini itu dari pinggir karena kan dia tercipta bayangan di pinggir-pinggirnya sini dulu. Paham kan kalian maksudnya? Nah, seperti waktu kita menggambar pohon, semakin ke pinggir ini kan semakin kelihatan itu bentuk teksturnya. Kalau penampang dari depan kan kena cahaya jadi seperti datar biasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian paham kan? Nah, itu simpelnya itu seperti itu. Nah, mungkin kalian bisa gunakan ini untuk bentuk yang lain, tapi intinya itu kurang lebih sama. Oke, kita lanjut ya. Sekarang stepnya kita buat satu persatu, seperti yang tadi, langkah-langkah saya jelaskan di yang tadi. Pertama, kalian bisa buat bentuk atau outline dari batu tersebut. Misalnya kalian ingin seperti apa, buat dulu. Misalnya, oke, sekarang kita buat misalnya seperti ini. Sebenarnya mau digambar bayangan atas cracks-nya atau cracks-nya sebagai duluan itu bebas sih, tapi nah di bagian sini itu lebih gampang tererosi dulu. Jadi makanya itu semakin erosinya itu tidak beraturan.